Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video pembelajaran IPAS kelas 4 SD, bab 1 tumbuhan sumber energi kehidupan di bumi. Topik B, fotosintesis proses paling penting di bumi. Oke, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis, memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi, dan mengaitkan proses fotosintesis pada makhluk hidup lainnya. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasakan lapar atau tidak ya? Benar juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpisah-pisah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau meminta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses itu dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Bahannya energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Catatan untuk kita semua ya, bahan yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberi warna pada daun. Air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun, sementara gas karbon dioksida akan disalurkan ke daun. Baiklah, di sini ada gambar dari bentuk proses fotosintesis. Di sini adanya cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini sebagai energi cahaya yang diserap oleh daun. Sedangkan klorofil itu pada daun terdapat spesial yang bernama klorofil, bahan yang ditangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil ini berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Sedangkan air itu yang terdapat pada dalam tanah dan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Sedangkan itu karbon dioksida, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Selanjutnya itu proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita yang bernama kloroplas. Selanjutnya itu hasil akhir. Hasil akhir ini yang terjadinya karbohidrat atau makanan dan oksigen. Sedangkan karbohidrat ini dihasilkan di saluran oleh batang, yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh untuk tumbuh. Kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Dan oksigen di sini gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selanjutnya, di sini dari alam itu cahaya matahari ditambah air, ditambah karbon dioksida. Dan
dari tumbuhan itu sendiri itu adalah klorofil. Dari itulah disebut katakan proses makan atau proses fotosintesis pada tumbuhan, yaitu karbonhidrat yang dinamakan biasanya kita sebut dengan makanan ditambah dengan oksigen. Oksigen inilah sebagai alat pernapasan pada manusia. Mari mencoba. Pelajari kembali infografis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut. Yang pertama, cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Selanjutnya, cobalah tambah keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Nah, berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi yang tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, di sini, ini bentuk contoh dari pembuatan ilustrasi tahapan paling awal pada proses fotosintesis pada daun. Nah, di sini sebagai catatan kita ya, bagaimana yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis itu matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas, dan air itu akar untuk menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya karbon dioksida itu manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida saat menghembuskan nafas. Karbon dioksida ini kemudian diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keempat itu klorofil. Daun memiliki warna alami hijau. Warna inilah yang disebut dengan klorofil. Pentingnya fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung padanya. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernafas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena adanya proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Lakukan bersama. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Dari mana tumbuhan mendapat karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Nah, berasal dari hembusan nafas manusia. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas? Manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Terus apa hubungan antara tumbuhan manusia dan hewan pada saat proses fotosintesis? Hewan dan tumbuhan bernafas menggunakan oksigen O2 hasil fotosintesis tumbuhan. Hewan dan manusia mengeluarkan karbon dioksida saat bernafas. Tumbuhan yang menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Ya, sangat penting. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada tumbuhan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Jadi fotosintesis menjadi sangat penting sebagai proses yang penting di bumi ini. Jadi selanjutnya buatlah sebuah infografis yang menggambarkan alur proses fotosintesis, hasil dari proses fotosintesis, hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Buka kembali infografis pada halaman sebelumnya serta buka buku tugas kalian untuk membantu membuat gambar ini. Jangan lupa diwarnai ya. Berbagilah peran dengan teman kelompok agar semua bisa berpartisipasi. Selanjutnya, jika sudah siap, lakukan presentasi dan jelaskan hal berikut sesuai dengan presentasi bagaimana proses fotosintesis itu terjadi, apa hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis, dan mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting di bumi.
Oke, ini bentuk contoh dari infografis dari Ibu Uci ya. Boleh siswa Ibu bervariasi bagaimana bentuknya. Mari refleksikan. Satu, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Dua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Yang ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Empat, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? 5. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Baiklah, mari kita cari jawabannya bersama ya. Yang pertama itu perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan sesuai dengan cara mendapatkan makanannya ya. Kalau manusia dan hewan itu akan mencari makanannya itu jika lapar dia akan bergerak. Contohnya kalau hewan kalau lapar akan bergerak mencari mangsanya. Sedangkan manusia akan memasak atau mencari makanan apa yang dibutuhkannya. Sedangkan tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri yaitu melalui proses fotosintesis. Lanjut, kita yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Tentu kita membutuhkan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Selanjutnya itu apa yang dihasilkan saat terjadinya proses fotosintesis, yaitu adanya karbonhidrat atau makanan dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Ya, sangat penting karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup untuk bernafas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Jadi, anak-anak Ibu Uci ketahui bahwa fotosintesis ini sangat penting untuk kita semua. Selanjutnya, eee, sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kamu mempelajari topik ini? Nah, anak-anak Ibu Uci, marilah sikap yang kita utamakan yaitu menjaga dan merawat tumbuhan atau alam, termasuk ekosistem yang ada di laut ya, harus kita jaga untuk supaya tidak punah. Selanjutnya, yang nomor 6, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi ini? Nah, ayo kita harus tahu, tidak ada sumber makanan lagi dan tidak ada yang menghasilkan oksigen. Jadi manusia bernafas yaitu dengan adanya oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan, karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Jadi tidak mungkin ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.